Halo, assalamualaikum. Panduan singkat lengkap lapor SPT tahunan secara online dengan handphone ya. Lapor SPT tahunan secara online dengan handphone untuk karyawan yang gaji selama setahun 2022 kemarin kurang dari 60 juta rupiah. Simak baik-baik video ini. Baik, sebelum lanjut kami ajak pembaca tipspajak.com serta pemirsa tips pajak media semua untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini agar manfaat yang coba kami bagikan ini menjangkau kepada makin banyak orang lain sehingga makin banyak orang pula mendapat manfaat dan pada akhirnya semua wajib pajak bisa lapor pajak sendiri. Baik, ini untuk kriteria seperti apa yang bisa menggunakan tutorial ini? Kriterianya adalah seperti ini. Satu, orang pribadi karyawan yang penghasilan 2022-nya kurang dari 60 juta rupiah dan secara online menggunakan handphone. Ya, sekali lagi tutorial ini adalah untuk orang pribadi karyawan yang gajinya di bawah 60 juta rupiah dalam setahun secara online menggunakan handphone. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, siapkan bukti potong ya, bukti potong 1721A1 atau A2 dari perusahaan atau bendaharawan atau pemberi kerja. Minta ke bagian keuangan, minta ke bendaharawan atau minta ke pemberi gaji dan seterusnya. Ya, ini adalah langkah mutlaknya Anda harus sudah punya ini untuk mengetahui berapa penghasilan Anda selama setahun. Dan yang berikutnya adalah siapkan jumlah harta dan utang yang dimiliki. Ya, siapkan harta dan jumlah utang yang dimiliki, kemudian nanti kita akan login di JP online, kemudian isi SPT serta submit dan dapatkan bukti pelaporan SPT-nya. Ini adalah 4 langkahnya. Dan berikutnya, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah siapkan bukti potong. Bukti potong di sini menurut istilah pajak adalah 1721A1 untuk Anda yang bekerja sebagai karyawan swasta atau 1721A2 untuk Anda yang bekerja sebagai TNI ASN Polri. ASN TNI Polri itu A2. Kalau Anda bekerja di perusahaan swasta BUMN BUMD itu namanya A1. Ya, siapkan bukti potongnya. Seperti apa bentuknya? Inilah bentuk bukti potongnya. Anda harus mendapatkan ini terlebih dahulu dari pemberi kerja. Nah, di bukti potong ini coba kami zoom. Nah, ini ya. Dalam bukti potong ini ada identitas penerima penghasilan, ya. Dan yang paling penting adalah di sini nanti silahkan dilihat di jumlah penghasilan bruto. Silahkan Anda lihat di nomor 8 ini, jumlah penghasilan bruto berapa. Angka inilah yang akan kita salin. Jika angka ini di bawah 60 juta, maka Anda masih bisa menggunakan formulir ini 1770 SS. Ya. Dan berikutnya kita lanjut adalah menghitung harta dan utang per 31 Desember 2022. Yang perlu diperhatikan adalah harta yang Anda cantumkan adalah penjumlahan dari harga beli barang atau harga perolehan. Contoh, Anda beli mobil tahun 2020 seharga 200 juta. Nah, per akhir tahun itu nilai pasarnya turun jadi 150 juta. Mana yang dicantumkan? Yang dicantumkan adalah harga beli untuk jenis mobil, ya. Sekali lagi untuk begitu pula dengan rumah, Anda beli rumah tahun 2019 harganya 300 juta. Per akhir tahun nilai pasarannya menjadi 500 juta, maka yang dicantumkan adalah nilai beli alias nilai keluar uang Anda itu berapa ya. Nilai Anda keluar uang berapa. Berbeda dengan utang, jika utang yang Anda cantumkan adalah nilai sisa pokok utang per 31 Desember 2022.
Contoh, 2019 Anda utang 100 juta. Per akhir 2022, sisa utang Anda tinggal 78 juta. Maka yang dilaporkan adalah nilai per akhir tahun pokoknya adalah di 78 juta rupiah. Clear? Jelas? Next. Login DJP online. Jika Anda belum punya akun DJP online, maka buat akun lebih dulu. Untuk membuat akun DJP online perlu e-fin. Dan untuk buat e-fin, isi formulir permohonan, siapkan fotokopi KTP dan foto NPWP, serta mintakan ke KPP terdaftar. Dan untuk mendapatkan e-fin pertama kali, silahkan klik di kanan atas video ini. Silahkan klik di kanan atas video ini adalah panduan mendapatkan e-fin tahun 2023. Baik, sekarang Anda sudah punya e-fin, Anda silahkan mendaftar akun DJP online. Ya, dan berikutnya kita login, serta langkah berikutnya adalah isi SPT. Baik, kita akan mengisi SPT-nya, menuangkan angka-angka dalam SPT tahunan. Login di sini, klik login, lalu tampilannya adalah seperti ini. Coba saya zoom. Tampilan pertama adalah seperti ini, yang paling kiri. Silahkan dilihat yang paling kiri. Setelah itu, klik garis 3 di kanan atas ini, sehingga muncul di ini. Seperti ini, informasi profil bayar, lapor, dan layanan. Anda pilih lapor. Ya. Setelah Anda pilih lapor, maka tampilannya adalah seperti ini. Lihat kursor ini. Pelaporan pra-pelaporan. Dan Anda pilih pelaporan. Atau, mohon maaf saya ulangi, setelah tampilan nomor 3 ini, sesuai gambar tangan ini, silahkan di scroll ke bawah, maka akan muncul yang paling kanan ini. Yang paling kanan ini silahkan pilih e-filing. Oke. Sekali lagi seperti ini tampilannya. Pilih garis 3, pilih lapor, kemudian scroll ke bawah, pilih e-filing. Dan berikutnya next, tampilannya adalah seperti ini. Kita urut dari kiri, lihat tangan ini. Setelah ini masukkan pilih buat SPT ya, pilih buat SPT. Setelah buat SPT akan ada pertanyaan seperti ini. Langsung saja pilih tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Selanjutnya ada tombol 1770SS, Anda klik. Setelah Anda klik, tampilannya adalah seperti ini. Isi 2022, statusnya adalah normal jika Anda baru pertama kali melaporkannya. Pilih, sekali lagi pilih normal, jangan yang pembetulan. Ini contohnya pembetulan karena akun ini sudah lapor. Silakan pilih normal. Setelah pilih normal, klik selanjutnya, dan lihat paling kanan, kita akan dibawa ke ini. Nah, ini yang paling penting adalah ini, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dalam negeri. Ini adalah kita menyalin dari 1721A1 tadi. Saya tunjukkan kembali. Salin angka nomor 8 ini. Jumlah penghasilan bruto. Ini, angka ini, nomor 8 ini silakan disalin ke itu tadi. Ya. Masukkan angka 48 ini, masukkan pengurangannya, masukkan juga pengurangan sesuai angka tadi, dan masukkan penghasilan tidak kena pajaknya. Silahkan dipilih Anda tanggungannya berapa orang, 1, 2, 3 orang. Di sini contohnya adalah 3 orang. Sehingga penghasilan kena pajak 0 dan PPh terutangnya adalah 0. Sangat simpel. Dan berikutnya Anda akan dibawa ke tampilan ini, yang B ini. Silahkan nolin aja. Ini adalah jika Anda punya tabungan bunga bunga tabungan yang telah dipotong oleh bank. Jika tidak ada, maka kosong dan next berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Jumlah harta tadi masukkan di sini. Begitu juga dengan jumlah utang, masukkan di sini, klik berikutnya.
Kemudian ada pernyataan, silahkan pilih setuju, centang pernyataan setuju dan kita akan klik selanjutnya. Serta setelah pilih selanjutnya, akan dibawa ke tampilan paling kanan ini. Ambil kode verifikasi di sini, silakan Anda klik kode verifikasi di sini, lalu kirim SPT. Dan selesai. Inilah bukti penerimaan elektronik Anda. Bukti lapornya adalah seperti ini dan Anda telah berhasil lapor SPT tahunan orang pribadi untuk karyawan menggunakan handphone. Itulah tadi cara lapor SPT tahunan karyawan atau dengan gaji di bawah 60 juta rupiah selama tahun 2022 ini menggunakan handphone. Selamat mencoba dan jika Anda masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami di sini. Silahkan kunjungi Telegram, Instagram, TikTok, serta YouTube kami. Yang paling fast respon adalah YouTube. Silahkan tuliskan komentar di bawah dan insya Allah kami akan balas secepat mungkin. Setelah itu bisa juga dengan Telegram, serta berikutnya adalah Instagram. Selamat mengisi SPT tahunan. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.